Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Fadila. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang analisa dan statis. Nah, sedikit ada pertanyaan dasar di bab ini. Di bab ini terdapat muatan listrik, apa itu muatan listrik, apa itu medan magnet, dan mengenai muatan listrik, mengenai medan magnet, dan mengenai gravitasi. Nah, pertama kita masuk ke dalam analisa gaya. Di analisa gaya di gambar pertama terdapat M1 atau benda satu dengan gaya F12 dan gaya F2 dengan gaya F21. Nah, lalu kita masuk ke dalam penerapan di suatu benda yang memiliki muatan. Ketika sebuah benda memiliki muatan yang sama, contohnya pada kedua gambar pertama itu positif, ketika muatan satu positif dan muatan kedua positif, ataupun ketika muatan satunya negatif ataupun dan muatan yang keduanya adalah negatif, maka yang terjadi pada gayanya akan saling tolak menolong. Di sini bisa dilihat dengan F12 itu akan ke arah sini dan F12 ke arah sini dan F1 F2 ke arah sini dan F2 ke sini. Ketika berbeda muatan maka akan saling tarik menarik dan dapat dijadikan gambar ketika Q1 sama dengan positif dan Q2 dengan negatif, maka F12 dan F21 akan mengarah ke sini. Nah, bisa kita lihat ada sedikit persamaan dengan di antara gaya gravitasi Newton dan gaya listrik Coulomb. Di gaya gravitasi Newton atau Gm kali 1 per M kali 2 dibagi R kuadrat dan F1 K kali Q1 dan Q2 per R kuadrat. Di sini di gaya gravitasi Newton ini di mana M1 dan M2 ini kurang lebih akan bergerak atau bersifat seperti sama seperti Q1 dan Q2 di gaya listrik Coulomb, dan K di sisi berhampir sama dengan bergerak atau berfungsi seperti sampah di seperti fase G di gaya gravitasi Newton. Nah, ini merupakan gaya listrik Coulomb, di mana K itu kita jabarkan lagi jadi 1 per 4 pi R/0 dikali Q1 per Q2 dibagi R12 kuadrat. Q1 dan Q2 itu merupakan suatu muatan partikel dan R itu merupakan jarak dari muatan tersebut, dan epsilon itu merupakan suatu konstantan dari permitivitas ruang hampa, yaitu sebesar 8,8 dikali 10 pangkat 12 N per M, dimana ketika 1 per 4 pi epsilon 0 ini kita selesaikan, maka akan mendapatkan 9 dikali 10 pangkat 9 N M kuadrat kali C kuadrat dibagi C kuadrat. Nah, di sini ada satu kasus di mana Q1 dan Q2 ini berada di satu bidang kartesius, di mana R ini merupakan suatu vektor yang dimana Q1 dan Q2 itu dari satu kelompok vektor R21 dan Q1 ini berjarak R1 vektor dari titik pusat dan Q2 yang berjarak sebanyak R2 vektor dari titik pusat. Nah, bagaimana kita mencari menyelesaikan permasalahan di F gaya dari F21 vektor ini? Pertama kita harus mencari R topi. Kita harus melihat rumusnya dulu nih. Di F21 itu merupakan dapat didapatkan dengan F21 gaya dari F21 sendiri dikalikan dengan R topi R21. Lalu pertama kita cari apa itu R2 topi. Nah, R2 topi itu bisa kita dapatkan dengan cara mencari R2 topi sama dengan R vektor 21 dibagi dengan R21. Lalu apa sih R21? R21 itu merupakan R vektor 21. R vektor 21 itu adalah sama dengan R vektor 2 dikurang R vektor 1. Jadi di mana lalu R21 itu adalah R vektor 21 itu kita kita mutlakkan. Nah, seperti ini. Lalu didapatkan ketika kita masukkan dalam R2 topi. Jadi R2 vektor dikurang R1 vektor dibagi R2 vektor dikurang R1 vektor mutlak. Nah, rumus ini adalah R2 topi, dimana ketika kita masukkan ke dalam rumus yaitu kita jabarkan menjadi 1/4 V epsilon 0 dikali Q1 dikali Q2 dibagi R21 kuadrat dikali R topi 21 akan menghasilkan min F vektor 21. Ini mana yang membuktikan bahwa gaya bersifat tarik-menarik jika muatan menarik tanda berwarna yang bersifat tolak menakutkan muatan yang berbeda, seperti sudah disampaikan sebelumnya.
Lalu kita masuk ke yang tadi memang gaya kolom. Nah, di gaya kolom sendiri, nah di sini bisa kita lihat ya bahwa dari permasalahan benda ini merupakan benda besar ini merupakan dibagi dari elemen-elemen kecil yang saling berhubungan, dan tiap elemen itu dipandang sebagai muatan titik, di mana di Q1 di muatan Q ini terdapat gaya merupakan jumlah vektor gaya dihasilkan semua titik dengan muatan muatan Q besar di sini. Nah, bagaimana cara mendapatkan gaya pada muatan Q? Berikut adalah rumus dari yang pertama, Q per 4 V 4 V epsilon 0 dikali integral R Q R min R bagi mutlak R faktor R dikurang R faktor R mutlaknya dipangkat 3 dan diintegralkan terhadap Q. Hal ini kenapa? Karena ini adalah untuk menghitung luas permukaan total dari muatan dari si vektor R yang ada titik yang ada di sini, dan di sini kita akan mengkalikan untuk mencari seperti biasa. Lalu kita masuk ke medan listrik. Nah, medan listrik adalah interaksi muatan Q2. Interaksi muatan Q2 dengan medan listrik yang dihasilkan dengan muatan Q1 menghasilkan gaya listrik antara dua muatan tersebut. Dan listrik yang disebut ini bisa kita lihat muatan Q1 merupakan sini dan Q2 sini. Nah, ketika di sini akan terjadi suatu gaya listrik, dan muatan Q1 akan menghasilkan medan listrik sekitarnya muatan Q2 yang berada di sekitar muatan Q1 akan berinteraksi dengan medan yang dihasilkan dengan muatan Q1. Efek dari interaksi tersebut akan menghasilkan munculnya gaya listrik atau gaya listrik pada muatan Q2. Nah, gaya listrik tersebut dapat kita jabarkan dalam bentuk matematis seperti F vektor 21 sama dengan Q2 kali E vektor 21. Nah, apakah itu interaksi? Dalam fisika dapat disebut dengan interaksi adalah perkalian. Interaksi adalah besaran A dan besaran B secara matematika dinyatakan sebagai perkalian besaran A dan besaran B. Perkalian tersebut bisa merupakan AB berupa AB atau A kali B vektor, atau A vektor dot B vektor, atau A vektor cross B vektor, atau C A B dengan C adalah kosata. Dengan definisi bentuk perkalian tersebut, maka interaksi otomatis nol jika nilai salah satu besaran nol. Nah, bisa kita lihat bahwa besar medan listrik yang dihasilkan muatan listrik berbanding terbalik dengan kuadrat jarak muatan yang dibuat dengan kurva medan terhadap jarak yang kita dapatkan. Jadi kita memiliki rumus dari gaya listrik dari suatu muatan yang berada di dalam medan listrik. Nah, oleh karena itu kita bisa mendapatkan sebagai berikut. E21 sendiri akan sama dengan 1/4 Pi epsilon 0 dikali Q1 dikali Q2, di mana Q2 nya akan dihapus dengan Q2 yang di sini akan memisahkan R21 R vektor 21 dimutlakan disepakatkan juga dikali R vektor 21. Lalu ini merupakan dari hasil dari E sama E vektor 21, yang dimana rumus medan listrik akan kita dapatkan seperti berikut. 4 Pi epsilon 0 atau kosata K dikali Q per R kuadrat, dimana seperti yang saya disampaikan tadi bahwa muatan medan listrik yang dihasilkan akan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak muatan antar muatan yang kita dapatkan. Nah, dari rumus medan listrik tadi bisa kita lihat bahwa ketika Q nya kita tingkatkan, tampak bahwa besaran medan listrik dihasilkan muatan tersebut lebih dari muatan tersebut. Nah, ketika kita lihat seperti ini, maka semakin besar jaraknya. Ini adalah bagaimana hasil yang ketika
jaraknya diperbesar seperti penjelasan dari kalimat ini. Nah, kita akan kembali lagi belajar menyampaikan tentang medan listrik. Apa sih medan listrik? Medan listrik itu kan adalah didefinisikan sebagai berikut. Arahnya itu arah dari medan listrik ketika positif dan negatif akan berbeda. Di mana ketika positif akan memiliki akan keluar dari muatan, dan ketika negatif akan masuk ke dalam muatan tersebut. Lalu contoh sini terdapat sedikit contoh kasus di dalam medan listrik. Sini terdapat muatan positif dan muatan negatif. Maka medan listriknya akan keluar dan masuk, yang ini akan masuk ke dalam. Nah, lalu kan akan kita ukur total dari medan listrik yang berada di titik ini, di titik X, Y. Di mana titik X, Y ini berjarak sejauh R vektor P1 dari R vektor P1 dari muatan Q1 dan berjarak R vektor P2 dari muatan Q2. Nah, lalu kita jabarkan hasil dari medan listrik yang terjadi pada XY ini. Ya, mana S1 sama dengan vektor R vektor 1 R vektor 1 akan keluar dari seperti yang sudah di sebelumnya medan listrik keluar di masuk. Maka ketika ini keluar dan masuk ke dalam, maka E1 dan E2, maka kita cari hasil apa sih dari ininya, dari E1 dan E2, lalu akan kita dapatkan E sama dengan E1 plus E2. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.